Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan presentasi mengenai alat Picarow D2401. Untuk kelompoknya terdiri dari saya, Muhammad Rafiat Ali Sastra. Saya Dapan Apal Dina Bekasan Ferdi. Saya Anggito Reisuka. Saya Fauzi Yasri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kualitas udara adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Salah satu komponen yang sangat mempengaruhi kualitas udara adalah greenhouse gas atau singkat GHG. Dampak dari peningkatan gas rumah kaca tidak hanya dirasakan pada lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, upaya pengamatan dan tindakan mitigasi yang berkelanjutan sangat diperlukan. Hal ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengadopsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, melestarikan hutan dan lahan basah, serta mengubah pola pertanian menjadi lebih berkelanjutan. Lalu ada pustaka. Dengan pustaka yaitu ada parameter gas yang diamati. Untuk alat Picarow sendiri terdapat 4 gas yang diamati oleh alat tersebut. Yang pertama yaitu CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon, fermentasi dan respirasi hewan. Gas ini juga digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Lalu ada gas CO atau karbon monoksida. Adalah gas yang beracun, mudah terbakar, tidak berwarna, tidak berbau, dan sedikit lebih ringan dari udara. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang mengandung karbon. Lalu ada gas CH4 atau metana, yaitu gas yang terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen dengan rumus kimia CH4. Gas ini ada dalam keadaan alami dan dihasilkan sebagai hasil dari fermentasi atau pencernaan oleh organisme hidup, terutama di lahan basah. Lalu komponen terakhir adalah H2O atau uap air. Uap air adalah senyawa anorganik dengan rumus kimia H2O. Ini adalah cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa pada suhu kamar, dan memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lain. Ya, yang selanjutnya adalah pembahasan. Dari gambar ini kita bisa melihat mengenai hardware yang terdapat pada alat Picarow ini. Ya, dari sini ada wave box-nya yang berfungsi sebagai monitoring dari panjang gelombang. Kemudian di sini ada laser card yang menjadi bagian utamanya. Di bagian sini ada cavity and sample handling yang berada pada hotbox. Kemudian di sini ada optical amplifier. Lalu di sisi sebaliknya, di sini terdapat power supply, komputer yang digunakan untuk mengolah, logic board, power board, dan juga hard disk yang digunakan untuk menyimpan datanya. Kemudian di sini ada spesifikasi alatnya yang terdiri dari spesifikasi kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut dan juga spesifikasi sistem yang ada di sisi sini. Kemudian ada metode pengukuran. Metode pengukuran digunakan alat Picarow adalah metode cavity ringdal spektroskopi atau CRDS. Metode tersebut merupakan teknik spektroskopi optik yang sangat sensitif yang memungkinkan pengukuran ekstinsi optik absolut oleh sampel yang memantulkan dan menyerap cahaya. Teknik ini telah banyak digunakan untuk mempelajari sampel gas yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan pada gigalannya untuk menentukan fraksi mol hingga tingkat bagian per triliun. Kemudian ada cara kerja dari CRDS ini. Pertama dimulai dengan pengaturan. Sebuah setup CRDS biasanya terdiri dari laser yang digunakan untuk menerangi logam optik berkinerja tinggi, yang dalam bentuk paling sederhana terdiri dari 2 cermin yang sangat reflektif.
Kemudian ada proses. Ketika laser beresonansi dengan mode rongga, intensitas membangun di dalam rongga karena interferensi konstruktif. Laser kemudian dimatikan untuk memungkinkan pengukuran intensitas cahaya yang meredup secara eksponensial yang bocor dari rongga. Kemudian selanjutnya ada pengukuran. Selama penurunan ini, cahaya dipantulkan ribuan kali antara cermin, memberikan panjang jalur efektif untuk ekstinsi sekitar beberapa kilometer. Jika material yang menyerap cahaya sekarang ditempatkan di dalam rongga, waktu hidup rata-rata berkurang karena diperlukan lebih sedikit pantulan melalui medium sebelum cahaya sepenuhnya diserap atau diserap hingga sebagian dari intensitas awalnya. Terakhir ada analisis. Setup CADS mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk cahaya meredup hingga 1 E dari intensitas awalnya. Dan waktu ringdown ini dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi zat penyerap dalam campuran gas di dalam rongga. Nah, ini bagaimana prosedur mengoperasikan dari alat Vicaro G2401. Yang pertama dihubungkan tabung vakum dengan saluran inlet, kemudian disambungkan kabel power, keyboard, dan mouse serta monitor. Kemudian dihidupkan pemompa udaranya, lalu tekan tombol start untuk memulai, lalu tunggu untuk bekerja, dan akhirnya akan terdapat display. Kemudian ada penggunaan Vicaro di BMPB. Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, teknologi Vicaro dapat digunakan untuk keperluan memantau. Yang pertama, pemantauan kualitas udara. Sensor Vicaro dapat digunakan untuk memantau konsentrasi gas-gas atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan lainnya. Kemudian ada pemantauan iklim, pemantauan gas-gas seperti CO2 dan CO4 juga kritis dalam memahami perubahan iklim. Selanjutnya terdapat prediksi cuaca. Data yang dihasilkan oleh sensor Vicaro juga dapat digunakan sebagai input untuk model cuaca dan prediksi cuaca jangka pendek. Informasi tentang konsentrasi gas-gas itu dapat membantu peningkatan akurasi prediksi cuaca. Ya. Selain ada bidang meteorologi, Vicaro juga berfungsi ada bidang-bidang hidrologi, ekologi, biologi, atmosfer science, dan geologi. Berikut adalah bab penyimpangan alat Vicaro menggunakan penyimpangan alat. Penyimpangan alat atau alat deviasi adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi stabilitas sinyal waktu yang berkaitan dengan frekuensi atau fase dalam rentang waktu tertentu. Penyimpangan alat memberikan informasi tentang fluktuasi sinyal dalam berbagai rentang waktu, mulai dari berbagai detik hingga jam. Ini memungkinkan untuk menentukan seberapa baik sinyal atau perangkat memudahkan stabilitas frekuensi atau fase seiring waktu. Analisis penyimpangan alat sering digunakan dalam berbagai aplikasi di mana stabilitas frekuensi atau fase yang ini diperlukan dalam sistem navigasi satelit, komunikasi, dan meteorologi waktu. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Maka dari itu presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.